Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ya teman-teman, kita ikuti sekarang Basul Masail, pembahasan masalah antara Pak Dr. Khalid Basalamah dengan mendiang Yazid Jawas. Pembahasan ini adalah masalah tentang proses terjadinya hujan. Sebagai musahih nanti di akhir, sebagai Dewan Hakim adalah Syekh atau Al-Imam Ibnu Bas. Hujan, sebagaimana kita pelajari di kitab-kitab di pelajaran-pelajaran sejak SD itu, bahwa proses terjadinya hujan ini, proses ilmiahnya itu dari air-air yang menguap, air laut, air sungai yang menguap tertampung di awan-awan. Kemudian proses ini terjadinya hujan. Turunlah hujan di mana? Di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini menurut Anda, Pak Dr. Khalid Basalamah? Tafadhol. Hujan itu teman-teman adalah proses ilmiahnya. Kalau lagi panas, terik matahari lagi ada, maka air yang ada di muka bumi ini menguap naik ke atas. Karena panasnya matahari ditarik air itu. Lalu kemudian tertampung di awan-awan. Awan ini kalau sudah terisi dengan air yang menguap dari bumi, menjadi gelap. Kalau kita bahasakan mendung, itu berarti sudah penuh dengan air. Lalu turun di tempat tertentu yang sudah diinginkan oleh Sang Pencipta Allah. Jadi menurut Pak Dr. Khalid Basalamah ya, proses terjadinya hujan ini adalah dari air laut. Dari air laut, air sungai, airnya pokoknya yang di bumi ini menguap ke atas, tertampung di awan-awan yang disebut dengan mendung, kemudian turun di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang saya ingin dengar bagaimana proses terjadinya hujan. Jika ada orang yang mengatakan proses terjadinya hujan ini adalah disebabkan karena air laut yang menguap, air sungai yang menguap, kemudian tertampung di awan-awan itu, bagaimana kalau ada orang yang menjelaskan seperti itu? Menurut Anda, Pak Yazid Jawas, setuju atau tidak? Tafadhol, mashkuro. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Waduh, berarti kufur itu, Pak. Kalau ada orang yang beranggapan menyatakan bahwa proses terjadinya hujan ini disebabkan oleh air laut yang naik ke atas, air sungai naik ke atas, menguap, kemudian terjadi mendung dan turun di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini pendapat yang kufur ya, Pak. Sesat. Sudah bukan hanya sesat, kufur. Ya Allah. Iya, iya, iya. Sekarang berarti Pak Dr. Khalid Basalamah itu gimana pendapatnya itu, Pak? Sekarang menurut Pak Firanda gimana? Ustadz, bagaimana menyikapi pemahaman bahwa hujan turun karena terjadi penguapan ke langit lalu diturunkan menjadi air hujan? Ya benar, ini sudah benar, tidak ada salahnya. Itu namanya sebab. Yang menurunkan hujan adalah Allah, tapi dengan sebab. Jadi Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Oke, sekarang saya kembalikan ke musahih. Syekh Ibnu Bas, Al-Imam Ibnu Bas, bagaimana sih sebenarnya proses terjadinya hujan ini? Ini adalah fatwanya Imam Ibnu Bas. Al-Imam Ibnu Bas ini adalah seorang ulama besar Wahabi di Arab Saudi. Beliau ditanya tentang terjadinya hujan, sebab terjadinya hujan sebagaimana dijelaskan di buku-buku ilmu pengetahuan alam, bahwa hujan ini terjadi karena uap air laut. Lalu bagaimana jawaban beliau? Dzakarul ulama'u anna bukhara ma'il bihar qad yajtami'u minhul ma'u fis suhubi bi amrillahi subhanahu. Ulama menyebutkan bahwa air hujan ini disebabkan oleh uap air laut yang berkumpul di awan-awan bi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yakhluqul ma'a fil jawi. Allah menjadikan air laut itu, menjadikan air hujan ini dari air laut fil jawi,
di angkasa. Fayumtiru bihin nasa bi amrillahi subhanah, kemudian menurunkan hujan terhadap manusia bi amrillahi. Wa huwal qadiru ala kulli syai', Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kum fayakun. Surat Yasin ayat 82. Wallahu jalla wa ala a'lamu bima yasluhu ibadahu. Allah jalla wa ala yang lebih tahu terhadap apa yang terbaik terhadap hamba-hambanya Allah. Faqad yakunu tujma'u hadhil miyah biidznillah minal bihar. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, air-air itu terkumpul dari air laut. Thumma yaj'aluhu Allahu 'adban ba'da dzalika fil fadha, yuqallibuhu Allahu min muluhatihi ila kaunihi 'adban. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan air laut yang asalnya asin ini dijadikan menjadi tawar. Wa yasuquhu fis sahabi ila ma yasha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggiring air itu dengan sahab, dengan awan, ila ma yasha'u, terhadap tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal aradil muhtajati ila dzalika, yaitu terhadap daerah-daerah bumi-bumi yang memang membutuhkan terhadap hujan itu. Kama yasha'u jalla wa ala, sebagaimana dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama memang Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan air hujan dari uap air laut. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala air laut yang asalnya asin ini dijadikan tawar. Wa qad yahluqullahu subhanahu al-ma'a fil jawi. Terkadang Allah menjadikan air di angkasa, fatahmiluhu suhub warriyah ila amakina muhtajatin ila dzalika. Kemudian air-air itu dibawa oleh awan dan angin terhadap ke tempat-tempat yang membutuhkan terhadap air tersebut. Dzakara hadzal makna Ibnul Qayyim. Pendapat ini yang disampaikan, yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi, di dalam kitab beliau namanya Miftahu Daris Sa'adah, wa dzakarahu ghairuhu, dan juga dijelaskan oleh selainnya Ibnu Qayyim. Nah ini ya pendapatnya atau fatwanya Ibnu Bas tentang siklus terjadinya hujan.